Saya mau menanggapi pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang sudah dicabut secara resmi oleh FIFA. Ini terjadi karena ada penolakan dari orang Indonesia. Orang Indonesia di sini bukan dari pemerintah yang resmi, yaitu di tingkat negara, seperti presiden yang mewakili bangsa ini atau negara ini, tetapi penolakan ini masih dalam segmen masyarakat. Ada ormas, ada pribadi, ada partai, dan ada juga oknum yang menjabat sebagai kepala pemerintahan daerah yang ada di dalam sistem pemerintahan, tetapi di level bawah, bukan top man dari sebuah negara, tapi di bawahnya, yaitu gubernur. Mereka yang menolak seperti Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Iwayan Koster, Gubernur Bali. Saya mau mengomentari begini. Yang pertama, penolakan atas dasar, katanya semua suara mengatakan atas dasar kemanusiaan. Kedua, ada yang beralasan konsekuensi kita melaksanakan Mukadimah UUD 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Ada argumentasi ini. Paling tidak ada dua argumentasi. Saya mau mengatakan begini. Yang pertama, tentu terima kasih kalau kita memang kepedulian atas kemanusiaan. Termasuk kemanusiaan di dalam konflik antar negara. Atau konflik antar negara dan sebuah suku atau sebuah komunitas masyarakat di sebuah negara. Tetapi yang mengemuka adalah selalu Palestina dan Israel. Padahal esensi kolonialisme, esensi imperialisme jadi saat ini tidak hanya terjadi pada dua negara ini. Masih banyak sekali negara atau suku bangsa yang di bawah kontrol negara lain atau di bawah sebuah pemerintahan yang masih esensi imperialisme, masih esensi kolonialisme. Itu masih banyak, tidak cuma soal Israel dan Palestina. Saya menemukan ada beberapa informasi, ada beberapa negara di muka bumi ini yang masih dalam penjajahan. Yang menariknya, paling tidak di sini ya, saya temukan dari suarasonora.id, paling tidak ada 7 negara yang masih dijajah dan berjuang untuk merdeka hingga saat ini. Ini ya, memang ada Palestina, betul. Yang kedua, ada negara Ossetia Selatan. Ossetia Selatan ini merupakan negara kecil yang terletak di daerah Kaukasus. Negara ini sudah mendeklarasikan dirinya merdeka pada tahun 1991. Tapi sayangnya hingga saat ini negara tersebut masih belum diakui oleh dunia sebagai negara yang sepenuhnya merdeka. Bahkan Ossetia Selatan masih diinvasi oleh Georgia. Walau begitu, tahun 2008 ada beberapa negara yang telah mengakui kemerdekaan Ossetia Selatan seperti Rusia, Nicaragua, Venezuela, dan Nauru yang sudah mengakui. Tetapi Indonesia kan belum mengakui. Nama Indonesia belum muncul. Pertanyaannya, kenapa tidak mau mencampuri urusan Ossetia Selatan dengan Georgia? Kenapa tidak mengurus soal itu juga? Berikut, Taiwan. Taiwan sampai saat ini masih memperjuangkan kemerdekaannya dari Tiongkok. Taiwan menjadi sebuah wilayah yang mempunyai syarat-syarat khusus sebagai negara berdaulat namun tidak mempunyai kedaulatan di dunia internasional. Kita diam-diam saja kan selama ini, kita tidak mempersoalkannya. Padahal itu Taiwan adalah negara yang dekat dengan kita juga, tetangga kita juga. Kemerdekaan Taiwan ini masih terbatas. Di sisi lain, Tiongkok sendiri masih mengklaim Taiwan sebagai negara bagian dari negaranya dan bahkan tidak akan pernah membiarkan Taiwan merdeka. Negara yang berikut adalah Somaliland. Somaliland terletak di wilayah Somalia. Negara ini adalah negara yang sangat kaya melebihi kekayaan negara Somalia sendiri. Pada tahun 1991, mereka mendeklarasikan kemerdekaannya. Somaliland
cukup aktif untuk melakukan hubungan bilateral dengan beberapa negara seperti Djibouti dan Amerika Serikat. Meski demikian, negara ini masih belum cukup kuat untuk diakui oleh negara internasional lainnya. Kenapa Indonesia tidak mendukung Somaliland atau tidak bersuara soal Somaliland? Berikut Transnistria. Negara ini berjuang untuk memerdekakan negaranya. PBB bahkan masih menganggap jika negara tersebut masih termasuk dalam bagian dari Moldova. Padahal Transnistria sudah memisahkan diri dari Moldova kira-kira 30 tahun lamanya. Negara ini juga memiliki pemerintahan militer, lambang negara sendiri, hingga lagu kebangsaannya layaknya sebagai negara-negara besar lainnya. Tetapi kita tidak pernah mempersoalkan itu. Lalu, Abkhazia. Abkhazia merupakan negara yang dijajah oleh Georgia. Selain Ossetia Selatan tadi, negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1992. Namun hanya 6 negara anggota PBB dan 3 negara non-anggota PBB yang mengakui kedaulatan negara ini. Dari banyak negara yang tidak mengakui kedaulatannya, hanya 4 negara yang mengakui kemerdekaan dari Abkhazia, yaitu Rusia, Venezuela, Nicaragua, dan Nauru. Indonesia absen di sini, tidak muncul. Kenapa tidak bersuara juga? Lalu Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh adalah negara kecil yang berada di wilayah Kaukasus. Negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya pada 10 Desember 1991. Namun deklarasi tersebut tidak diakui oleh dunia internasional. Selain itu, Azerbaijan juga mengklaim bahwa negara ini masih termasuk dalam wilayah kekuasaan negaranya. Kenapa kita tidak mengakui atau tidak mengikut campur dalam urusan mereka ini? Di sini alasan kita tentang kemanusiaan, tentang Mukadimah UUD 45, bahkan ada yang beralasan setia kepada Bung Karno yang tegar mengakui kemerdekaan dari sebuah bangsa adalah hak semua negara atau semua bangsa. Tidak kelihatan kita konsistensi kita terhadap kemanusiaan, konsistensi kita kepada konstitusi, bahkan tidak konsisten juga kepada Bung Karno. Alasan yang kita bangun menjadi rapuh, menjadi kelihatan bahwa kita ini sebenarnya kayak masih kanak-kanak juga, atau bukan ya, bukan kanak-kanak ya, mungkin kita ini lebih tepatnya dikatakan remaja yang masih labil, tidak konsisten pada mencampuri urusan negara ini dan ini, tapi negara A dengan B, negara C dengan D, negara E dengan F, begitu kita tidak mengurusnya. Ada apa kemanusiaan di sini? Mukadimah kita menjadi standar ganda. Yang kedua, saya mau bicara dari sisi seperti kita berada seperti Israel, atau kita mengambil posisi kita sebagai Palestina. Apa yang terjadi apabila kita punya urusan dengan tetangga kita atau di dalam bangsa kita, terus ada orang lain yang ikut campur? Misalnya kita punya masalah dengan Timur Timur zaman dulu. Kita punya masalah dengan Aceh. Kita punya masalah dengan Republik Maluku Selatan. Kita punya masalah dengan Papua. Bagaimana perasaan kita apabila ada negara lain yang datang memihak? Ada yang pro Papua, ada yang pro Timur Timur, ada yang pro Aceh merdeka, ada yang pro dengan Republik Maluku Selatan. Gerakan-gerakan itu. Apa perasaan kita? Kita akan menyukai orang yang pro kita. Memihak kita, kita senang. Tapi orang yang tidak memihak kita, kita tidak suka. Maka pertanyaannya, apa perasaan Israel? Atau apa perasaan Palestina? Melihat kita ada yang pro Palestina, ada yang pro Israel. Bayangkan betapa sakit hati orang Israel ketika mereka tahu bahwa kita pro Palestina. Dan betapa sakit hati orang Palestina ketika tahu kita pro Israel. Konflik mereka itu kan konflik perebutan mereka perebutan terhadap tanah. Israel mengklaim itu tanah nenek moyang dia. Orang Palestina mengklaim itu tanah nenek moyang mereka. Mana yang benar? Bahkan orang Israel keturunan Yahudi, mereka sampai mengatakan bahwa di tanah Palestina itu adalah tanah nenek moyang mereka. Sedangkan orang yang ada di Palestina adalah pendatang dari Arab.
Berarti kan antara mereka dua ini tidak saling cocok datanya. Pendapat mereka tidak saling cocok. Mereka saling mengklaim. Ketika mereka saling mengklaim, belum mengakui bukti-bukti yang mereka pegang, kok tiba-tiba ada orang luar yang sudah masuk, wah, kayaknya benar Palestina, wah, kayaknya benar Israel. Bagaimana? Kok kita yang mengatakan ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, itu yang salah? Bagaimana posisi kita? Memangnya kita sebagai apa? Memangnya kita adalah lembaga yang punya otoritas untuk menilai orang, konflik orang? Seperti tetangga kita ya, ibaratnya tetangga kita saling mengklaim batasan tanah mereka, tetangga itu. Terus tiba-tiba kita datang memihak ke tetangga yang satu, tetangga yang A. Ada yang datang memihak ke tetangga yang B. Orang konflik ke dalam internal mereka, kalau kita datang memihak. Perasaan kita apa apabila kita yang punya konflik dengan orang lain, terus ada orang lain yang tidak memihak ke kita. Terus kita akan merasa senang apabila ada orang yang memihak ke kita. Sebetulnya kita tidak boleh memihak. Kita berada di dua-dua orang ini. Kita mendukung mereka menyelesaikan secara damai. Tapi kita tidak memihak, wah ini milik Palestina, ini milik Israel. Tidak bisa. Orang luar harus netral. Kalau kita terima Israel, terus kita mengatakan bahwa kita membenarkan penjajahan. Terus orang yang pro Israel, mereka akan mengatakan kalau kita tidak terima Israel, memusuhi Israel, artinya kita mau membenarkan perampasan hak orang Israel. Karena di antara mereka berdua kan masih saling mengklaim. Terus apa dasar kita untuk memihak Palestina atau untuk memihak Israel? Apa dasarnya? Kan kita akhirnya kayak bahasa anak-anak zaman sekarang, kita ini kayak orang-orang kepoan saja. Mau tahu aja, mau campuri urusan orang aja. Entah tahu atau tidak tahu, yang jelas kita bukan punya otoritas. Kita tidak punya otoritas. Jadi ketika kita mencampuri urusan orang, di saat orang masih saling mengklaim, dan kita sudah mulai memihak kepada salah satu di antara mereka, kembali saya katakan bahwa kita ini masih remaja. Remaja yang belum matang menempatkan posisinya di antara orang yang berkonflik. Tapi kita datang memihak. Yang berikut, kalau kita memang memihak kepada Palestina dan kita memutus hubungan dengan Israel, kalau itu dianggap benar ya, tapi persoalannya begini, kita menjadi tidak konsisten, itu kelihatannya sekali, bahwa kalau you tidak suka dengan Israel, maka semua organisasi di muka bumi ini yang ada Israel sebagai anggotanya, you jangan masuk ke situ. Kalau you masuk, artinya you setuju seluruh statuta, seluruh aturan main yang ada di organisasi itu, you setuju. Maka kamu masuk ke situ, sebuah organisasi. Setelah masuk, baru kamu belakangnya baru menyatakan tidak setuju lagi, protes lagi. Itu kelihatan sekali sebagai remaja, labil, orang labil. Anak-anak remaja yang mau masuk UGM, UI, atau ITB lah. Terus, diharapkan ketika mereka mau masuk di sana, itu artinya kan mereka sudah riset bahwa ini saya setuju, saya senang, aturannya ini, jaket seperti ini, warna begini saya suka. Terus kampusnya warna seperti ini, desain arsitektur kampusnya seperti ini, ke penghijauan seperti ini, saya suka. Lalu dia mendaftar. Nah, tidak bisa kalau sudah mendaftar mau masuk UGM, UI, atau ITB, setelah masuk, ternyata ada dosen tuh tetangga saya yang saya tidak suka. Terus saya tidak mau lagi, saya tolak. Supaya saya bisa masuk di UGM atau di UI atau ITB, maka kampus ini harus keluarkan kembali. Tolak dosen ini yang saya tidak suka. Lah, ini kan tidak benar. Itu namanya pling-plang, itu namanya labil, remaja yang labil. Kalau sudah mantap masuk di sebuah organisasi, artinya sudah riset duluan semua aturan main yang ada di organisasi itu, termasuk siapa saja anggota yang sudah masuk. Saya tidak suka ini Israel, ya kalau begitu saya keluar. Karena toh cepat atau lambat saya akan bertemu Israel, dan tim saya akan ke Israel, atau tim Israel akan ke tempat saya. Maka saya sudah tidak boleh masuk.
ketika kita mendaftar diri untuk masuk sebagai anggota FIFA, itu bagi FIFA artinya Indonesia sudah setuju dengan semua aturan main FIFA. Setelah diperjuangkan menjadi tuan rumah dari berapa ratus negara, Indonesia sudah memperjuangkan, sudah fix dengan berbagai negara, semua manajemen FIFA. Tahu-tahu kok tolak, tidak jadi lagi. Kan orang kecewa. Mereka mesti kecewa, FIFA mesti kecewa. Karena kita dianggap mempermainkan mereka, tidak serius, atau bahkan mereka anggap kita masih labil. Sudah mendaftar, sudah mempelajari semua aturan mainnya, termasuk mempelajari anggota-anggotanya, kok tidak mau lagi? Lah, apalagi alasan yang muncul bahwa, kita kan tidak tahu bahwa yang masuk siapa-siapa. Loh, berarti kalau orang Israel tidak masuk, kamu selenggarakan, kita selenggarakan. Kalau Israel masuk, lalu kita tidak mau. Loh, bagaimana? Ini kan orang yang labil. Kalau masuk konsekuen pada semua aturan mainnya, kecuali kita bersama-sama membuat aturan baru kita bisa membuat pengecualian itu. Jadi kita tetap berjalan di atas koridor. Tapi kalau udah masuk, terus tahu menolak lagi karena tidak setuju dengan sistemnya, ini kan labil. Negara ini labil. Orang tertawa kita loh. Dunia akan tertawa kita sebagai negara yang masih labil. Kalau dalam usia manusia itu remaja, masih goyah, belum punya ketetapan, bahkan belum punya sikap bijaksana, belum punya. Sampai hari ini saya lihat ada 3 isu pembenaran ya, isu untuk membenarkan penolakan itu. Untuk saya lihat sekaligus kalau isu itu orang percaya, dianggap rasional, terus beberapa nama ini semua dibersihkan. Mereka-mereka yang menolak ini, termasuk Ganjar Pranowo, termasuk Wayan Koster dan lain-lain semua, bahkan lembaga-lembaga seperti KNPI dan lain-lain itu, semua mereka jadi bersih. Semua mereka dianggap suci sebagai penyelamat negara. Alasan konsistensi pada UUD 45 menjamin kemerdekaan segala bangsa. Kemudian penjajahan harus dihapus. Kemudian loyal kepada Soekarno yang mengakui kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ketika ditemukan tidak konsistensi, berarti alasan itu hanya dicari-cari untuk membenarkan, menyelamatkan wajah yang sudah bersalah. Disebarluaskan. Dan ketiga sekarang katanya akan rusuh. Kalau sampai digelar itu Indonesia rusuh. Ada informasi-informasi yang beredar semacam itu. Loh, kok tahu rusuh? Kalau sudah tahu rusuh, kenapa tidak ditangkap yang rencana desainer rusuhnya? Kan mudah. Kalau besok ada pegelaran pertandingan benaran, ya sudah, ditangkap sekalian. Supaya mengurangi perusuh-perusuh di tahun 2024 untuk pemilu. Lumayan kan? 10 orang tokoh yang ditangkap dan dipenjarakan. Pemilu 2024 kan lumayan aman, kurang rusuh, atau mungkin tidak rusuh lagi. Jadi alasan ini tidak bisa diterima. Kalau alasan bahwa akan terjadi rusuh, wah kok tahu rusuh? Kalau kamu tahu rusuh, kenapa tidak ditangkap para desainernya? Kenapa tidak diproses hukum saja? Supaya publik tahu, oh benar, mereka sudah digeret ke polisi sebagai makar terhadap negara. Rencana yang jelek terhadap negara. Maka lapor polisi, bawa ke hukum, diadili. Sebagai makar lah, sebagai apakah kejahatan apalah terhadap negara. Kalau tidak dibawa ke pengadilan, tidak ditangkap orangnya yang sudah dibilang, sudah tahu itu tadi, ya itu namanya hembusan juga. Itu namanya sama levelnya dengan alasan argumentasi Mukadimah UUD 45 tentang kebebasan setiap negara atau setiap bangsa punya hak merdeka, setia kepada pernyataan Soekarno. Penyebaran ini tentang kerusuhan, peluang kerusuhan sama juga, itu levelnya sama, yaitu level pembenaran, level rasionalisasi atas tindakan yang sudah berjalan. Dalam dunia kebijakan publik, setiap kebijakan yang sudah diambil, lalu dibuatlah alasan untuk rasionalisasi, supaya membenarkan kebijakan yang sudah diambil, supaya tidak terlihat salah. Itu ada dalam teori-teori kebijakan publik, itu teori-teori policy making, proses formulasi kebijakan itu ada sistem kayak gitu itu. Kalau sudah diambil keputusannya supaya tidak ada penolak, dibuatlah rasionalisasi seolah-olah ini benar. Maka putihlah kembali melihat mereka-mereka yang sudah pernah menolak. Mereka jadi
suci, mereka jadi putih kembali, penyelamat negara ini. Wah, kalau tidak itu bahaya negara ini. Kalau tidak itu nanti kita dianggap tidak setia kepada Soekarno, tidak konsekuen pada UUD 45. Tidak bisa. Bahkan sampai sekarang pernyataan resmi dari pemerintah itu belum ada. Bahwa ini dicabut, kenapa? Pemerintah belum membuat pernyataan dan pemerintah juga belum memberi bukti alasan rasionalnya di mana itu, belum memberi itu juga. Sekarang ini masih isu beredar, dihembus, dan bisa dicuriga hembusan isu ini untuk pembenaran bagi mereka-mereka yang sudah dicaci maki oleh publik, yang sudah dimarah oleh publik. Mereka mencari pembenaran dengan ada 3 hembusan ini. Jadi semua itu terjadi di negara Indonesia. Kalau itu di negara bijaksana, maka sikap negara bijaksana begini. Yang pertama, negara bijaksana tidak akan memihak Israel atau tidak akan memihak ke Palestina. Karena itu urusan internal mereka, dan negara bijaksana nggak punya otoritas. Tidak punya otoritas untuk membenarkan siapa dan menyalahkan siapa. Mendukung siapa dan menendang siapa. Itu tanah milik siapa, itu tanah milik Israel atau itu tanah milik Palestina. Negara bijaksana tidak punya otoritas, tidak punya data, tidak lebih tahu dari mereka-mereka sendiri. Biarkan itu urusan mereka berdua, dan itu urusan organisasi internasional yang punya otoritas. Salah satunya adalah PBB. Kita sebagai anggota PBB manut pada keputusan PBB nanti. Itu satu. Yang kedua, negara bijaksana akan mengevaluasi seluruh keanggotaan negara bijaksana di dalam organisasi-organisasi internasional, di dalam forum-forum internasional. Negara bijaksana akan mengevaluasi semua. Apabila organisasi yang ada keanggotaan dengan Israel, negara bijaksana akan tarik mundur, akan pelajari semua sistemnya lagi, termasuk keanggotaannya. Kalau ada Israel, tarik mundur semua. Dalam organisasi apapun ya, mundur. Supaya tidak akan bertemu ketika waktu dikasih tugas untuk penyelenggara lah, untuk berkegiatan bersama antara negara bijaksana dengan negara Israel, supaya tidak ada kesempatan untuk dipertemukan oleh sistem yang ada di organisasi itu. Jadi evaluasi kembali semua. Di FIFA pun begitu. Evaluasi, kalau tidak bisa menerima kenyataan regulasi yang ada di FIFA, ya keluar, mundur. Itu konsekuen. Itu yang tidak pelimplang. Itu yang tidak labil. Harus tegas. Bukan tegas menolak Israel, bukan. Tegas kalau ada Israel, semua organisasi termasuk dalam FIFA, saya keluar. Negara bijaksana akan keluar dari keanggotaannya. Yang berikut, negara bijaksana akan menggunakan kesempatan itu untuk mempertemukan negara-negara yang bertikai, sehingga diplomasi mereka dipertemukan di stadion negara bijaksana, di lapangan-lapangan olahraga negara bijaksana. Mereka yang bertikai selama ini dipertemukan. Saya lihat ini sebagai sebuah diplomasi stadion, diplomasi olahraga, sehingga tensi permusuhan bisa ikut menurun, atau siapa tahu di dalam lapangan olahraga akan bisa timbul ide untuk perdamaian. Dalam kisah olimpiade kita di seluruh dunia ini sudah pernah terjadi kisah tentang perdamaian dari lapangan sepak bola, kisah perdamaian antar negara dari stadion. Kisah perdamaian sebuah permusuhan berawal dari momen pertandingan semacam itu.